Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan tayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'alukal ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan surat Al-Fatihah kita tiupkan ke telapak tangan kita dan kepada Allah mengabulkan semua apa yang kita inginkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Usapkan ke seluruh tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Rasakan nikmat Allah atas apa yang diberikan kepada kita. Dan kita syukuri, kita hambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh jiwa agar kita mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan dan senantiasa Allah sendirilah yang membimbing kita bersama. Amin ya Allah ya Rabbal. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu masih hidup? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Dan hidup kita sesuai dengan kehendak yang memberi hidup, yaitu kita selalu dalam keadaan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah, menghambakan diri kepadanya. Dan orang yang menghambakan diri beribadah kepada Allah, dia akan memiliki hati yang selalu bahagia, dia selalu akan istiqamah, dan dia selalu akan berjamaah. Dalam hal apa? Tentunya dalam hal mengamalkan apa yang menjadi firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an. Bahagia, istiqamah, berjamaah membaca Al-Quran. Orang bahagia itu Bapak Ibu, kalau tersenyumnya itu ke kiri dan ke kanan sama bibirnya ya. Kalau menyot ke kiri itu tidak bahagia, menyot ke kanan tidak bahagia. Bisa jadi karena memang hatinya sendiri yang tidak bahagia atau mungkin badannya sedang menderita sesuatu. Ya, kerasa nggak Bu? Coba dipegang pipinya ke kiri dan ke kanan, sama nggak Bu? Jangan-jangan mencong ke kiri penyakit jantung, mencong ke kanan nanti penyakitnya paru-paru ya. Banyak menahan bengek ya. Alhamdulillah. Udah dilihat Bu, coba bercermin Bu ya. Bercermin kepada diri sendiri seperti apa ya. Pegang HP-nya masing-masing, lihatin ya seperti apa. Ternyata kalau Bapak Ibu dipoto sama orang lain, ada yang tukang foto yang moto, kemudian ibu teh lagi menyot gitu ya Bu ya, lagi nyehil, ya. Kira-kira foto itu akan diupload nggak? Nggak, pasti dibuang. Bahkan tukang fotonya dimarahin. Oh iya, usia sama tukang foto bisa gitu ya. Tapi kalau fotonya gelis, malah sudah dirubah-rubah, yang tadinya ini mencot, dilempengkeun, ibu, dibikin serasi, itu langsung diberi duit tukang fotonya, Bu ya.
Insyaallah. Ya, baik Bapak Ibu, hari ini kita berbahagia istiqomah berjamaah baca Quran dan kita tekadkan ke dalam kalbu kita. Yuk kita rekam dari dalam kalbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hari ini di hari pertengahan dari bulan Rajab ya, ada yang sedang berniat saum Senin sekaligus juga saum Ayyamul Bid. Hari ini hari ke-13, niatkan. Bagi yang sudah niat, kuatkan niatnya. Bagi yang belum tapi belum berniat, niatkan sekarang. Karena saum sunnah itu boleh niatnya sampai sebelum zuhur gitu ya. Kalau saum sunnah ya, kalau tadi belum niat sekarang baru mau akan melaksanakan boleh ya, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sepulang dari masjid, artinya saat di sholat subuh berarti sudah keluar matahari, kemudian bertanya kepada istrinya yang beliau cintai, Siti Aisyah. Aisyah punya apa katanya hari ini yang bisa dimakan? Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, dayana nao ya, dayana tiasa dituang. Ya sudah Aisyah, jangan khawatir, jangan apa namanya ngeresulo, aku mau saum saja. Itu pas gilirannya di Siti Aisyah. Itu Aisyah masih ngora kene komun karolot berdan parwasa punya. Ya, artinya apa? Ketika kita ingin saum sunnah, maka boleh niatnya itu setelah fajar sampai sebelum nanti matahari tergelincir atau boleh Bu, karena tidak ada makanan gitu ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasulullah. Ah ibu macam abdi badat niat tadi ngus memang udah niat Bu ya. Ya. Tapi tadi udah makan, udah minum, teu naon niatkeun Bu ya. Karena contohnya begitu ya. Itu cenah kumaha teu sah. Nah ibu masuk riweuh we karena urusan sajeng kali ngalaksanakeun. Itu ya. Masya Allah. Itulah syariat, dibolehkan Bu begitu ya. Nah, cenang ke lamun geus tengah poe lewat, maksudnya habis duhur baru niat, nah itu mah teu kaji ya. Beda dengan saum Ramadan, saum fardu. Kalau saum fardu atau saum yang qadha atau saum yang nadar itu tidak boleh. Kalau sudah azan subuh itu sudah tidak boleh lagi. Kalau belum niat ya tidak sah saumnya Bu ya. Itu menang ya. Kudu niat teh mau itu show mau mubin itu kan kudu kudu mesum kayak ini mah pek wae Bu, nawa itu sauma godin tapi lain perlu tapi sunnah ya, itu dalam rangka mengamalkan gitu deh. Kalau mau ibu bersaum ya Bu, poes Senin saum ya, kemudian ibu teh jalan-jalan, kemudian ketemu dengan orang yang tidak tahu bahwa kita itu saum, tiba-tiba beliin es krim ya, terus kumaha ibu, punten abdi nuju saum, batal eta Bu saum abunya. Nah, kudu kumaha atuh? Nih, ya makan. Habis gitu kayak puasa deui ya. Tong hayang ka diri abunya, bae urang mah. Punten ibu-ibunya upami badan traktir dinten ayeuna abdi mah nuju saum. Diumumkan dina speaker Bu. Bu ya. Atau ditulis saya ini saum kan gitu Bu ya. Nah, Ibu Bapak, ini pengalaman yang namanya saum itu, kalau Rasulullah itu tidak kelihatan sedang saum atau tidak, Bu. Beda jeung urang Bu, urang mah kakara saum sapoe oge geus katingali meletot gitu punya. Sampai-sampai ada yang ngajak ribut kepada umat Islam, kepada sahabat pada saat itu, maka kata Rasul, katakan kepada mereka, aku sedang saum. Sedang saum, kok lebih seger Pak Tatang dibanding hari-hari biasa. Bener Bu, kalau yang saumnya bener, itu pasti lebih seger. Jadi lamun sok meletot itu tes saumnya bener Bu. Ya, catat Bu ya, catat. Hashtag jangan pelajaran gitu Bu, susah. Ya, karena kalau saum itu seolah-olah kudu nyiapkeun makanan kudu sare we punya hees we ibu lamun kudu saum aya ngajak main ya. Wah, saya lagi saum. Ya kan gitu. Asa gitu Bu. Katingali tina wajahna seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan saya tidak salah melihat wajah. Karena yang saya lihat wajah hari ini, bukan wajah kemarin ya. Wajah yang ada yang di bawah hari ini. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan lanjutkan berjamaah membaca Al-Quran. Yang akan kita hari ini baca adalah surat At-Taubah. Surat At-Taubah, ayat keberapa Bapak Ibu? Ayat keberapa yang belum dibaca?
113. Ya. Surat At-Taubah ayat ke-113. Alhamdulillah di dunia maya sana sudah hadir dari Bogor Kang Agus Jafar Sidik, alhamdulillah sehat walafiat bersama keluarga. Kang Ahmad Widiadi dari Bandung di halamannya Masjid Al Jabar di daerah Cipamoka. Kemudian Kang Indra Gunadi dari Radio Kilait FM Bandung 107,1 ya. Selamat bergabung Kang Indra bersama kru radio, dan juga Ibu Hilda Martina Rahayu dari Cirebon bersama keluarga, dan Ibu Irin bersama keluarga dari Cirebon juga. Hari ini yang akan kita baca surat At-Taubah mulai ayat ke 113 ya. Ya, 113. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, surat At-Taubah membacanya tidak disunahkan membaca basmalah. Langsung ke ayat. Surat At-Taubah 113. Maka nalin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Walau kanu li qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان وما كان الله ليضل قوما بعد إذا هداهم حتى يبين لهم ما يتقون.
إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ فريق منهم ثم تاب عليهم. إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillah, mudah-mudahan bacaan Al-Qur'an kita 7 ayat yang sudah kita baca hari ini, surat At-Taubah ayat 113 sampai 119, yang baiknya bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah, dan yang tidak baiknya, yang salahnya, mudah-mudahan Allah ampuni kesalahan kita dan kita dibimbing terus-terusan menjadi orang yang terus berusaha belajar meningkatkan kualitas bacaan kita, baik secara sendiri-sendiri atau secara berjamaah. Baik Bapak Ibu, setelahnya kita membaca, ya kita ingin memahami, dan tentu setelah memahami ingin mengamalkan, setelah mengamalkan ingin menikmati, dan setelah menikmati kita ingin menyebarluaskan, memviralkan, mendakwahkan, mensyiarkan. Mudah-mudahan kita termasuk yang disebut oleh Rasul sebagai khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik manusia adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya, insya Allah. Mari kita lihat tafsir Ibnu Katsir mulai ayat 113 surat At-Taubah. Tiadalah sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, walaupun orang-orang yang musyrik itu adalah kaum kerabatmu sendiri. Sesudah jelas bagi mereka bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Jadi ini larangan resmi dari Allah, tidak boleh mendoakan orang musyrik yang sudah meninggal dunia. Ya, kalau yang belum meninggal bagaimana? Rasulullah justru membiasakan mendoakan orang-orang kafir, mendoakan orang-orang musyrik agar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk beliau tidak henti-hentinya mendoakan Abu Lahab, pamannya, untuk supaya mendapatkan hidayah Allah. Tapi apa yang terjadi? Ya itulah, malah ditegur, dan teguran Allah sangat keras kepada Rasulullah di dalam surat Tabbat yada abi lahabim wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzatal lahabim wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min masad. Jadi ini perintah dari Allah, tidak boleh atau dilarang mendoakan orang musyrik yang sudah nyata kemusyrikannya. Kapan nyata musyrik atau tidaknya manusia, Bu? Ketika sudah mati. Jadi jangan beranggapan kepada orang kafir saat ini, orang musyrik saat ini mereka akan kafir. Enggak. Karena apa? Sebelum mati, sebelum nyawa sampai di kerongkongan, mereka masih dimungkinkan untuk bertobat. Karena tobat oleh Allah diberikan kesempatan, meskipun dosanya segede gunung ataupun dosanya sebanyak buih di lautan, Allah Maha Ngahampura ya kepada manusia sebelum nyawanya sampai di kerongkongan. Apakah ada manusia yang bertobat ketika nyawa di kerongkongan? Ada. Siapa? Fir'aun. Fir'aun itu tobatnya ketika nyawa sudah ada di kerongkongan. Diterima tobatnya? Tidak sempat. Ya, kenapa? Janjinya begitu. Ya. Apakah ada manusia yang durjana, yang sempat bok, anrok dan sebagainya, kemudian dia bertobat dan kemudian menjadi syahid? Ada. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, beliau ahli mabok, pokoknya mati para lugu sampai membunuh anaknya sendiri yang baru lahir. Sayyidina Umar bin Khattab pernah melakukannya dan beliau bertobat dan menjadi khalifah kedua. Ada juga sahabat Nabi yang tukang mabok, sahabat dan paman pemabok, ya, tukang mabok. Siapa namanya? Sayyidina Hamzah radhiyallahu an. Beliau tukang mabuk. Bahkan setelah masuk Islam, beliau ingin minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak saya mabuk? Kata Rasul, gimana? Boleh.
asal jangan bohong aja. Nah, loh, asal jangan jadi mabuk boleh. Akhirnya dia mabuk, tapi begitu mau mabuk, loh, kata Rasul boleh, tapi asal jangan bohong. Terus gimana kalau aku ditanya Rasul nanti, kamu masih mabuk nggak? Masa aku bilang enggak, kan gitu ya? Nah, akhirnya nggak jadi mabuknya, Bu. Jadi kalau Pak Dede suka mabuk, nanti ngaranna jadi Dede abok, gitu ya. Ya, baik. Jadi perhatikan, kita jangan sampai salah kaprah. Banyak sekarang itu orang yang mendoakan orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kenapa? Karena ibu saya masa nggak boleh mendoakan. Kalau sudah meninggal, sudah mati bapak atau ibu atau siapapun yang orang kafir dilarang mendoakannya. Bagaimana kalau berziarah kuburnya? Ya pek lah, ngabur ke naon gitu Bu. Tapi berdoa tidak. Artinya apa? Kepada Allah aja mereka sudah tidak taat, ya. Terus didoakan, padahal Allah melarang. Berarti kita melanggar larangan Allah ketika kita mendoakan orang musyrik dan orang kafir yang sudah meninggal dunia. Nyata-nyata disebut di sini penghuni neraka jahanam. Kenapa? Selagi hidup dia sudah diperingatkan bahwa orang kafir musyrik itu penghuni neraka jahanam. Kalau mati, kalau belum mati dulu silakan didoakan. Ya, baik. Berikutnya, dan permintaan ampun dari Nabi Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya. Nabi Ibrahim bapaknya kan masih kafir. Kemudian Nabi Ibrahim meminta ampun kepada Allah untuk siapa bapaknya? Hajar. Makanya kalau ada sekarang yang tidak begitu bagus, orangnya disebut kurang bapaknya Nabi Ibrahim, kurang naon deui nya. Selain kurang ajar, manusia yang disebut atah adol kurang ajar. Itu teh bahasa Quran, Bu. Jangan sembarangan ya. Ya. Jangan sampai suami abdi mah kurang ajar ulah, Bu. Atau suami saya mah atah adol atau istriku mah dasar atah adol. Udah punya ya. Diperhatikan. Dan permintaan ampun dari Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas lagi bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas diri daripadanya. Jadi Nabi Ibrahim itu mendoakan terus ketika bapaknya ada, tetapi ketika bapaknya tetap dalam kekafiran, maka berlepas diri artinya bertanggung jawab. Artinya apa? Artinya tidak pernah mendoakan lagi. Jadi jangan lupa Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya, lagi penyantun. Orang yang lembut hatinya tersebut ketegaan kabatur. Tingali indung Bapak rarimpuh hayang mantuan lain kendaan lah salah Bapak Nabi mah lagi di sakolahkeun. Sok aya gitu Bu. Bahkan tidak sedikit sekarang yang ujung-ujungnya menelantarkan ibu bapaknya. Kemarin ada berita Bu ya, yang seorang yang di Bandung, di kota Bandung, seorang kakek-kakek membawa gerobak dan di dalam gerobak itu ternyata ada istrinya. Padahal ya, jadi matinya di dalam gerobak Pak Dede. Ya, dia bingung mau ditaruh di mana itu mayat, gitu ya. Karena rumah nggak punya. Selama ini udah belasan tahun keliling-keliling bawa gerobak bersama istrinya. Baik. Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka hingga dijelaskannya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Sesungguhnya kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi. Allah menghidupkan dan mematikan dan sekali-kali tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi artinya penegasan bagi kita, jangan ragu-ragu bertuhankan Allah, karena Allah Maha menguasai segalanya. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk yang senantiasa istiqamah untuk la ilaha illallah. Bertuhankan hanya Allah. Muhammadur Rasul. Sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansor yang mengikuti Nabi dan dalam kesulitan. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling. Kemudian Allah menerima taubat mereka itu, sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, para sahabat Nabi juga pernah berdosa dan Allah mengampuninya. Ya, kenapa mereka berdosa? Karena pernah ngeresulo. Ya Rasulullah atau kia-kia teuing malah kan gitu ya. Rasa dulu
Kemudian ya sudahlah katakan gitu. Itu kan menurut orang salaf, orang apa namanya sahabat itu, ngarasula itu Bu, rumahu Allah adu itu adalah dosa. Kayak kita kan bis biasanya Bu. Tapi tobat tara arah adu minang punya segala disebut namun Gusti kieu-kieu teuing supaya gitu Bu. Itu teh artinya apa? Menganggap Allah teu bisa nanaon, ya. Padahal Allah Maha segalanya. Ya, kayaknya kita harus sering dia bertobat ibunya. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini perbanyak istighfar ya. Astagfirullahaladzim.